Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di podcast Ramadan, podcastnya SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Bagaimana teman-teman puasanya? Semoga selalu lancar ya. Aku harap semoga kalian bisa puasa nih 1 bulan full. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Farasi dan rekan saya Uzma Salsabila akan berdiskusi dengan narasumber yang akan menyampaikan ilmunya terkait dengan puasa dalam tinjauan medis. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang sangat sesuai dengan tema hari ini, yaitu Dr. Saif Kisti Muslimah. Ini ada beliau. Nah, supaya lebih enak ngobrolnya, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih dokter. Di tengah kesibukannya yang Masya Allah pasti padat banget dok, masih bisa menyempatkan waktunya untuk sharing dan berbagi ilmu di podcast PRIPM SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan spesial Ramadan ini. Alhamdulillah. Nah dokter sekarang ini sedang ada kesibukan apa dan lagi ngisi kerja di mana nih? Oh, ya. Jadi saya saat ini bekerja di salah satu rumah sakit di Muhammadiyah yang ada di Lampung, yaitu Muhammadiyah Metro. Alhamdulillah saya bekerja baru 1 tahun di sana kurang lebih. Dokter ngambil medis apa tuh dok? Saya sebagai dokter umum di Rumah Sakit Muhammadiyah, bekerja di IGD dan juga di ruangan. Nah, dengar-dengar nih dok, dokter Kisti ini selain seorang dokter, dokter Kisti ini adalah dokter muda dan sekaligus hafiz Quran nih. Masya Allah. Nah dok, tips dari dokter nih, di tengah kesibukannya masih bisa berkonsentrasi dengan hafalannya itu bagaimana dok? Ya. Jadi sebagai penghafal Quran juga, tentunya kita harus tetap meluangkan waktu untuk menjaga hafalan. Kita menyisihkan waktu, bisa di pagi atau sore hari setelah maghrib atau setelah subuh kalau pagi hari. Ya, jadi harus konsisten karena harus tetap dijaga hafalannya. Ya, jangan sampai kita lewatkan hari tanpa Al-Quran. Untuk pendidikan, dokter dari lulusan mana saja dok? Saya sekolah SD di Muhammadiyah Pringsewu tahun 2006 sampai 2009 kurang lebih 2000 ya. Setelah itu SMP-nya di Baitul Muslim Way Jepara, lalu sekolah SMA-nya di MA Kafila Jakarta sampai tahun 2015. Setelah itu mengambil pendidikan dokter umum di Muhammadiyah Jakarta UMJ. Dan lulus tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah ya dok, kita bisa jumpa di bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan penuh keberkahan dan kita di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Nah dok, langsung saja, adakah hikmah puasa dalam ilmu medis? Ya. Jadi terkait puasa, kita sebagai orang Muslim ketika datang bulan Ramadan, tentunya kewajiban bagi kita adalah berpuasa. Dan puasa ini tidak hanya ada di agama Islam, ada juga di agama-agama lain. Karena puasa ini selain sebagai ibadah atau di agama lain mungkin sebagai bentuk pertobatan atau pendekatan diri kepada Tuhan mereka. Jadi puasa juga sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Bahkan Bapak kedokteran yaitu Hippocrates itu juga menyarankan puasa karena dia berkata bahwa kalau penyakit dikasih makan terus maka dia akan menjadi-jadi. Makanya dia menyarankan untuk berpuasa. Berpuasa itu mengistirahatkan atau tidak makan minum untuk mengistirahatkan organ-organ kita. Itu aja. Dok, kita lanjut ke diskusi yang tadi. Banyak yang bilang dok, kalau puasa itu menyehatkan badan kita. Nah, yang dimaksud sehat itu seperti apa dok? Bagaimana saja yang sehat ketika kita berpuasa?
Jadi banyak penyakit paling banyak yang menyebabkan kematian seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Itu semua disebabkan karena gaya hidup, dari pola makan, kemudian aktivitas yang tidak teratur, tidak bagus, sehingga menyebabkan obesitas, kemudian menyebabkan resistensi insulin, kemudian menyebabkan terjadinya remodeling dari pembuluh darah, sehingga terbentuk plak-plak di pembuluh darah, terbentuklah namanya aterosklerosis, yang kemudian akan memicu berbagai penyakit seperti penyakit jantung, kemudian stroke, dan lain-lain. Dan puasa ini kita mengistirahatkan tubuh kita untuk tidak makan dan juga tidak minum selama beberapa jam, kurang lebih 13-14 jam kalau di Indonesia ya. Coba kita bayangkan kalau kita tidak berpuasa, kita tidak ada istirahat, organ kita tidak ada istirahatnya. Karena makanan itu selesai dicerna kurang lebih sekitar 8 jam. Kalau kita makan 3 kali sehari artinya tidak ada istirahatnya. Makanya itulah hikmah puasa, salah satunya untuk memberikan waktu organ-organ kita untuk istirahat, sehingga dapat membuat organ kita lebih sehat dan mencegah berbagai macam penyakit. Dok, ketika ada orang sakit nih dok, tapi ia masih merasa mampu untuk berpuasa. Nah, tapi dia itu dapat anjuran resep obatnya yang 3 kali sehari. Nah, bagaimana dok, kiat dari dokter orang tersebut bisa tetap berpuasa tapi juga bisa minum obatnya sesuai yang diresepkan gitu. Bagaimana dok? Kalau di Al-Quran sendiri tentunya orang-orang yang sakit mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa ya. Tapi di Quran juga disebutkan wa antasumu khairul lakum, dan kalau kalian berpuasa itu maka lebih baik untuk kalian. Ya, tentunya ada beberapa penyakit yang mungkin tidak bisa berpuasa. Contohnya kayak penyakit epilepsi yang harus rutin minum obat, kemudian penyakit-penyakit autoimun, penyakit lambung yang organik, karena penyakit lambung kan ada beberapa, atau penyakit lambung atau dispepsia, ada dispepsia fungsional, ada organik. Yang paling banyak adalah dispepsia fungsional. Kalau dispepsia fungsional itu masih bisa berpuasa, yang penting diatur pola makannya. Namun untuk dispepsia yang organik seperti ada tukak lambung, ada tumor di bagian kerongkongan ataupun di lambungnya, tentu itu harus dikonsultasikan dulu terhadap dokter yang menanganinya. Terkait obat-obatan, ada yang 3 kali sehari, mungkin bisa ditanyakan kepada dokternya apakah bisa dikonsumsi 2 kali sehari atau tidak. Baca. Oke, dok, kenapa ya aku tuh kalau puasa bawaannya tuh lemes gitu badannya? Itu apa karena nutrisiku tuh kurang? Jadi stamina aku tuh jadi lemah. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok tips-tips untuk menjaga stamina supaya kita kuat dalam berpuasa? Ya. Oke, kalau dari sunnah sendiri, pertama sunnahnya kan mengakhirkan sahur. Itu tentunya untuk agar kita lebih kuat puasanya ya. Jadi sahurnya diakhirkan. Terus supaya tidak lemas, tentunya kita harus perhatikan kecukupan gizi dan juga mineralnya. Makanan yang kita makan saat sahur tidak hanya banyak karbohidratnya saja, harus seimbang. Ada karbohidrat, kemudian protein, lemaknya, dan juga seratnya harus seimbang. Karena kalau hanya karbohidrat saja, itu akan mudah lapar nantinya. Dan yang paling lama membuat kita bertahan untuk kenyang itu perbanyak makan protein dan juga serat yang cukup. Terus yang penting banyak minum air putih agar kita tidak dehidrasi. Penuhi kecukupan mineralnya atau air putihnya kurang lebih 8 gelas atau 1,5 liter per hari. Itu aja. Protein itu yang apa dok? Yang seperti telur, daging, tempe, dan lain-lain. Itu
Oke dok, kita masuk ke diskusi selanjutnya. Ketika selain di bulan puasa nih dok, kan kita kalau tetap makan dikit nih, itu sangat berefek ya dok, apalagi yang punya emah, asam lambungnya bisa kambuh kan dok ya? Iya. Nah, kenapa kalau misalkan bulan puasa, kan mungkin 13-14 jam ya dok ya, kita nggak ada minum makan yang masuk. Nah, itu kenapa penyakit itu tidak kambuh dok? Dan bagaimana ketika ditinjau dari segi medis, lambung itu bekerja ketika kita berpuasa? Nah, ya. Jadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada tubuh kita selama kita berpuasa. Yang pertama, dimulai saat ketika kita mengucapkan niat untuk berpuasa saja. Ketika malam hari kita berniat nawaitu shoma godin an adain fardhi syahri ramadhana. Nah, ketika itu diucapkan, di otak ada yang namanya hipotalamus di bagian tengah otak. Dia ada namanya hipotalamus. Dia sebagai pusat lapar, haus, dan juga syahwat. Ketika itu diucapkan, ketika niat itu diucapkan, maka akan menekan rasa haus, rasa lapar, dan juga syahwat kita, sehingga membuat kita akan menjadi lebih kuat selama puasa. Ya. Lalu, yang terjadi pada lambung kita ketika berpuasa, tentunya selama kita berpuasa asupan makanan kan berkurang, sehingga produksi asam lambung berkurang. Dan ketika kita banyak makan, asam lambung yang tinggi akan menyebabkan pengikisan dari struktur organ lambungnya, sehingga dapat menyebabkan tukak atau ulcer, peptic ulcer, seperti sariawan di lambungnya. Nah, itu kurang lebih. Berarti ketika berpuasa untuk orang-orang asam lambung itu sama aja seperti insting ya dok? Dia tergantung instingnya. Kalau mama dia bisa nih kuat, sehat, tuh asam lambung dia bisa nggak naik gitu? Salah satunya itu ya. Tapi untuk orang-orang dengan penyakit lambung, karena adanya kelainan fungsi organ seperti ada tumor, kemudian ada infeksi di lambungnya, tentu harus dikonsultasikan dulu. Oh gitu, oke. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dok, biasanya kan ketika pengobatan itu seperti infus, bekam, itu sebenarnya bisa batalin puasa nggak sih dok? Dan kalaupun iya, tindakan medis apa saja yang dapat membatalkan puasa? Iya. Ini terkait hukum ya. Sebenarnya itu perbedaan pendapat ya terkait fikih. Namun sepengetahuan saya, untuk obat-obatan yang dapat membatalkan puasa itu obat-obatan yang mengandung nutrisi seperti infusan, kemudian vitamin. Namun untuk obat-obatan yang untuk menghilangkan gejala atau simptomatik saja seperti obat demam, kemudian obat nyeri yang masuk lewat jalur intravena, disuntik lewat intravena atau intramuskular, insya Allah tidak membatalkan puasa. Seperti vaksin itu juga tidak membatalkan puasa, insya Allah. Infus tuh nggak batalin puasa dok? Kalau infus membatalkan. Oh, membatalkan. Suntik? Suntik, ya insya Allah enggak. Kalau untuk gejala seperti nyeri atau demam dan lain-lain. Kalau dalam ilmu fikih kan tidak boleh memasukkan apapun ke dalam tubuh. Iya. Jadi gimana ya dok itu? Nah itu perbedaan pendapat. Ya kalau setahu saya, selain yang tidak mengandung nutrisi atau tidak membuat tubuh bugar, itu tidak membatalkan puasa. Allah alam. Nah, kemudian terkait ibu hamil, ibu menyusui, orang haid, kemudian orang nifas, itu kan dispesialkan ya dok dalam Islam, di mana mereka didispensasikan boleh untuk tidak berpuasa. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok penelitian terkait hikmah apabila ibu menyusui, orang hamil, yang tadi saya itu sebutkan, adakah hikmah ketika mereka tidak berpuasa? Tentunya dalam Islam ada keringanan untuk ibu hamil, ibu menyusui untuk tidak berpuasa. Namun jika ingin berpuasa,
itu lebih baik, dan itu harus diperhatikan terkait waktu-waktunya. Seperti kalau ibu menyusui, kalau bisa mencukupi kebutuhan makannya dari sahur dan juga buka untuk supaya ASI-nya cukup untuk bayinya, ya tidak apa-apa puasa. Namun dianjurkan untuk ibu menyusui puasa kalau bisa ya setelah selesai menyusui susu eksklusif 6 bulan. Nah, jadi setelah menyusui 6 bulan baru. Kalau mau disambung bayinya dengan makanan lain, nah itu nggak apa-apa. Lalu untuk ibu hamil itu juga ada waktu-waktunya, seperti trimester tertentu yang tidak disarankan untuk puasa, yaitu pada minggu-minggu pembentukan organ-organ janin pada minggu pertama sampai minggu ke-20 kurang lebih. Jadi kalau yang 18 bulan itu bisa Boleh, insya Allah. Karena pada hamil-hamil awal kan juga masih hormon-hormon HCG-nya masih meningkat, sehingga akan mual, muntah ibunya, sehingga tidak akan kondusif kalau puasa juga. Tapi ada ya dok, kalau yang dari 9 bulan ke bawah itu dia tetap berpuasa. Ya kalau kuat tidak apa-apa. Oke, pesan dari dokter untuk para audiens dok. Supaya mereka bisa menjaga staminanya, supaya kuat untuk berpuasa sampai selesai. Ya, pertama dari saat sahur tentunya kita harus mencukupi, perhatikan kebutuhan gizi dan juga mineralnya. Perhatikan kecukupan protein, lemak, dan juga karbohidratnya. Lalu banyak minum air putih yang cukup, 8 gelas atau sekitar 1,5 liter, bisa dibagi saat sahur dan juga berbuka. Lalu untuk aktivitas seperti biasa, jangan olahraga yang terlalu berat. Kalau mau olahraga bisa pagi ataupun sore hari, ya, menyesuaikan jam kerja kita. Itu aja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dokter. Mungkin itu saja yang diskusi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan nih sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.